Gimana, Oma? Masih nggak pantas juga? Ya ampun, memang susah ya kalau orang kampung mau dibikin seperti gadis kota. Tega kamu ya, Ki? Kamu tuh kan masih ngasih ASI. Dan lagian dulu kamu nggak ngerokok, kenapa sekarang ngerokok? Al itu Apa? Coba-coba, iya. Keterlaluan kamu, Ki. Dilarang dugem kamu nekat. Sekarang kamu belajar ngerokok. Mau kamu apa? Kalian bilang sebentar lagi kita akan mengadakan rapat keluarga besar. Apa kalian ini nggak malu punya calon mantu kayak gitu? Ma, saya bangga punya calon menantu seperti Fitri. Apa menurut lo menikah itu nyenengin? Ya iyalah. Lu jadi punya tujuan hidup. Hidup lu jadi terarah dan hidup lu ada yang ngurusin. Tan, lagian nikah itu kan ibadah. Gue tahu Al, tapi kayaknya bad timing deh. Kayaknya untuk saat ini gue masih belum siap. Cari siapa, Mbak? Saya jadi Pak Farah mau ngasih kejutan. Ya ampun, Fit. Kamu cantik banget. Bagus juga kamu dandan kayak gini. Tapi ini beneran Fitri nggak sih? Aku tegesin dulu ya. Mam, coba lihat siapa yang datang. Siang, Om, Tante, Oma. Waduh, cantik sekali. Mam, ternyata Fitri itu bisa berkelas kan? Mami, apaan sih? Kayak orang jual barang aja. Ya nggak apa-apa lah, Pi. Fit, besok kalau kita pertemuan keluarga, kamu dandannya kayak gini ya, oke? Tetap aja penampilannya masih kampungan. Oma ya mau ngajarin kamu table manner supaya besok malam ya kalau keluarga besar mengadakan rapat panitia ya kamu itu nggak malu-maluin ya nggak norak. Ayo ikut Oma. Fitri lihat nih susunannya ya. Ini serbet ya. Kalau mau makan serbet nanti taruh dibuka taruh di sini. Ini untuk sup. Sendoknya ini yang paling pinggir ya. Ini piring makanan utama ya. Kalau mau pakai sendok garpu nih yang. Jadi kita ambil dari pinggir ke dalam ya. Nah ini. Kalau ada steak untuk harus dipotong. Nah ini. Pisau yang bergerigi sama garpu ya. Nah itu. Ini garpu kecil untuk buah. Setelah makan, dessert ya. Nah, ini untuk puding atau es krim apa ya. Nah, kalau minum ya, kasih air jangan penuh, 3/4. Nah, ya, segini. Ingat kamu, nih ya cara motong daging, pisaunya itu hampir tegak lurus ya. Makanan jangan kita begini, tapi makanan dibawa ke kita nih. Makanya jangan nyuplak. Jangan ya. Ya, Fitri. Lumayan deh kerja jadi hansip. Gaji 350.000 sebulan. Bisa buat bayar SPP juga. Gak enak gue minta Aldo mulu. Apaan tuh? Siapa tuh? Orang apa setan? Mata lu buta. Orang tuh setan. Bang Jali. Sekira siapa? Habis pulang ojek, Bang. Kok helm masih dipakai? Udah gue lepas nih. Saya sangka helm. Nah, lu malam-malam gini ngapain keluyuran? Ngapain? Abang nggak lihat nih, saya pakai seragam. Ya saya lagi dinas lah, dijaga. Lu hansip. Bukannya kemarin
nyalonin jadi RT. Lah kok nggak jadi ansip? Gagal bang saya jadi RT. Habis nggak kuat modal buat bayar orang-orang buat milih saya. Iya juga sih. Siapa yang ngodain duit? Yaudah, gue mau ngojek dulu ya. Hati-hati. Di sini tempat jin buang anak. Tuh kan, suka gitu sih. Bercandanya jangan main hantu-hantuan gitu dong bang. Saya paling takut nih. Bukan hantu-hantuan, bener. Nih, semak-semak situ tuh, tempatnya bener-bener angker. Lu mau denger ceritanya? Gue nganterin orang yang misterius. Pas gue anterin ya, gue tanya. Didiem. Dari mana? Didiem. Terus udah jauh nih ya, jauh gue anterin. Pinggang gue toel. Pas gitu, dia minta turun di situ lagi. Ya gue berasa nggak enak dong, gue nanya. Pak, kenapa turun di sini? Pas gitu, dia buka topinya. Terus mukanya tenggak gini. Gue ngeliat mukanya rata gini nih. Aduh, kan gitu kan. Udah jalan deh bang. Saya paling takut sama setan. Ayo buruan, cabut. Bentar dulu. Ya ampun, lu kayak anak kecil bener lu. Ini gue setoran aja belum dapet. Lu bayar pokoknya ya. Kalau lu bayar, gue anterin. Mainnya duit Gue lagi bokeh juga. Siapa yang ngodain duit? Setan ada duit. Dulu tunggu di sini, gue ngojek dulu. Lu keliling kan, no? Ya, tinggal. Apa yang takut sih? Atas nama cinta. Emang gini nih, resikonya kerja malam. Dulu nggak narik angkot, dapat penumpang naik gerondong. Sekarang malah takut-takutin lagi sama hantu muka rata. Suara apaan tuh? Jangan-jangan suara hantu muka rata lagi. Ada orang lagi pacaran. Wah, kurang ajar tuh orang dua. Tengah malam buta masih pacaran. Wah, nggak bener nih. Mesti gue grebek nih. Gue arah keliling komplek. Kita masuk kamar aja yuk. Ayo, gimana? Kita masuk teman aja yuk, sini nggak enak. Mau kemana lo? Hah? Mau pada kurang ajar ya. Tengah malam buta masih pada pacaran. Mau berbuat asusila lo? Pakai ngajakin ke kamar lagi. Ayo ikut gue lo. Ikut nggak? Gue arah lo keliling komplek. Ayo. Ada apa ini? Ada apa? Ini nih. Bayangin aja. Udah jam segini masih pacaran. Pakai ngomong-ngomong mau ke kamar lagi. Kan kacau. Ayo ikut gue lo. Tunggu dulu man. Kagak ada tunggu-tunggu. Gimana sih? Ini nggak bisa ditolerir lagi. Ini bisa menjadi presiden buruk buat seluruh warga sini. Komplek kita bisa malu. Ayo ikut gue lo. Gua kawinin juga lo. Gue ini udah kawin. Lu kalau ngomong hati-hati ya. Gue ini udah resmi jadi suami istri. Atau lo butuh bukti surat nikah gue sama dia? Ada di dalam. Mau gue ambilin? Ya ampun, Man. Emangnya lo nggak tahu apa? Si Rozak ini udah nikah. Mereka udah resmi, Man. Baru kawin. Aduh, gua nggak tahu nih. Habis gua nggak dapet undangannya. Man. Makanya lihat-lihat dong. Sekalinya nangkep orang kok salah sih? Aduh, sorry ya. Gue minta maaf. Nggak bisa. Gue udah dipermalukan bikin kesel. Jadi gue nuntut ganti rugi. Ngerti lo? Aduh, jangan ganti rugi dong. Kalau masalah duit, gue lagi kere, nggak punya duit. Damai aja ya, kekeluargaan, musyawarah. Peace, ya, please, please, ya. Dasar Nurman. Untung kemarin gak jadi kepilih ketua RT. Coba kalau kepilih, bisa repot ya lingkungan kita. Ya nggak? Bener.
Bagaimana Pak? Apakah kita sudah bisa memulainya? Boleh, tapi tunggu sebentar ya Pak. Calon mempelai prianya mana ya Pak? Tristan lama banget ya. Troy, coba kamu susul ke kamar, Gi. Iya, Ma. Tristan, udah selesai belum dandannya? Pemulu udah datang tuh. Tristan. Tris. Tristan, di mana lo, Tran? Tristan! 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 Ada apa, Troy? Tristan? Tristan mana? Tristan kabur, Ma. Apa sayang? Ada surat dari Tristan untuk kamu, Zah. Ya ampun. Moza, maafin aku ya. Aku nggak bisa menuhin harapan kamu untuk jadi suami kamu. Aku nggak bisa menikah, Moza. Aku ngerasa sama sekali belum siap. Aku tahu kamu pasti bakal nyebut aku sebagai pengecut. Aku nggak akan ngingkarin sebutan itu. Tapi menurut aku itu jauh lebih baik daripada kamu nantinya nyesel setelah kita terlanjur nikah. Lebih baik kamu kecewa sebelum pernikahan itu terjadi, Mos. Sebab aku pikir mungkin ada orang lain yang lebih cocok untuk kamu, Moza. Mos, tunggu, Mos! Mos. Mama. Mama, kenapa, Ma? Tristan kabur. Astagfirullahaladzim, Rel. Ternyata Tristan masih labil ya. Ya ampun, kenapa Moza harus ngalamin hal kayak gini sampai 2 kali sih? Dulu sama aku, sekarang sama Tristan. Terus Al, apa yang harus kita lakukan untuk bantu Bang Moza? Udah, Fit. Biar keluarganya dulu yang menyelesaikan. Kita nggak usah ikut campur dulu. Mendingan sekarang kamu nyiapin diri dulu, soalnya ntar keluarga besar aku datang untuk membicarakan pernikahan kita. Mos, kenapa kejadiannya kayak gini sih? Kamu nggak tahu di mana Tristan? Terlaluan anak itu. Mos. Om, boleh saya bicara sama Moza sebentar? Maafin adik aku ya. Ini semua
di luar dugaan keluargaku. Troy, aku kecewa bukan karena nggak jadi nikah sama Tristan. Aku kecewa karena kenapa aku salah nilai Tristan. Kenapa Tristan? Kenapa Tristan berubah menjadi pengecut kayak gini? Kau masih ingat kan? Dulu aku pernah berjanji, apa yang nggak bisa dilakuin oleh adekku, aku akan lakukan. Aku mau melamarmu, Mus. Kalau kamu bersedia, mari kita langsung lanjutkan pernikahan yang gagal itu, Mus. Aku serius, Mus. Selama ini aku memang pernah berpikir bahwa Troy mungkin calon suami yang lebih cocok bagi aku. Tapi aku nggak bisa, Troy. Aku nggak mau punya suami cuman sebagai peran pengganti. Aku mengerti, Mus. Aku akan cari Tristan, Mus. Dan aku akan berjanji sama kamu. Aku tidak akan jatuh cinta oleh siapapun, oleh cewek manapun, sebelum aku menyelesaikan ini semua, Mus. Waktu itu, Oma nggak suka sama penampilan aku pas dandan pulang dari salon. Sekarang pasti Oma suka. Aku akan dandan sendiri. Aku pengen banget nyenengin Oma. Mana sih calonnya Farel? Mana? Jadi penasaran nih. Dia pakai kesempatan itu buat nyari simpatiknya Mama. Harapan dia Mama jadi terkesan. Anak siapa sih dia? Pengusaha dari mana? Halo. Hai, Dan. Halo, Ahmad. Baik. Sabar ya Tante, Om. Bentar lagi Fitri juga datang kok. Fitri. Oh, Fitri ya? Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Fitri itu dandan di mana lagi? Kok jadi norak gitu sih? Mami kan udah bilang sama dia, dandan tuh kayak kemarin. Malu-maluin banget deh. Dandan sendiri kali, Mi. Fitri apa-apaan sih? Good afternoon, everybody. My name is Fitri. How are you, Auntie? Fine? Ngomong apa lagi? Pakai Inggris segala lagi. siapa sih dia? Bahasa Inggrisnya aneh gitu ya. Duh, Rel, memang susah, Rel. Kalau kembang bakung tuh yang tumbuhnya di kampung tuh ya tetap aja kembang bakung. Nggak bisa tuh jadi bunga anggrek. Gimana kalau semuanya kita makan dulu aja yuk? Ayo, silakan. Aku mau ngomong sama kamu. Farel apaan sih? Nggak bisa sabar apa? Ngomong apa sih? Kamu ini apa-apaan sih, Fit? Kamu ngapain dandan kayak gini? Sok pakai bahasa Inggris segala lagi. Ya bisa kata oma kamu, om sama tante kamu tuh kebanyakan dari luar negeri.
Ya aku cuma pengen nunjukin diri aku. Aku nggak mau sampai diremehin. Nggak perlu, Fit. Kamu nggak perlu jadi orang lain. Kenapa sih kamu nggak ngerti juga? Aku cuma berusaha supaya nyenengin oma kamu, bahagiain dia. Dan aku nggak mau bikin dia kecewa sama aku. Aku juga pengen bikin dia terkesan. Supaya dia bisa merestui hubungan kita berdua, Rel. Yang nikah sama kamu itu aku, bukan Oma. Lagian kita udah dapat restu yang paling penting, restu dari orang tua. Kamu nggak suka aku berubah kayak gini. Terus aku mesti gimana lagi, Rel? Semua ini aku lakukan ya karena aku pengen berusaha supaya bisa sepadan sama kamu. Aku nggak mau calon istri kamu diketawain sama orang. Sekarang kamu malah diketawain kan? Menyedihkan kamu, Fit. Padahal kamu tega banget sih. Kamu sama sekali nggak ngargain usaha aku. Aku memilih kamu karena kamu unik. Kalau kamu dandan seperti ini, kamu sama aja kayak Moza, Miska. Aku gak suka tipe seperti itu, Fit. Aku suka kamu apa adanya. Aku gak suka tipe cewek yang sok gaul, Fit. Sok kebarat-baratan, sok borju. Aku milih istri bukan karena dia harus padan, harus setara pendidikannya sama aku. Aku milih istri yang bisa membesarkan anak-anakku dengan akhlak yang baik dan pribadi yang kuat, Fitri. Kamu gak perlu jadi orang lain. Maafin aku ya, Rel. Aku emang norak. Aku emang gak bisa menjadi orang yang modern yang diharapin sama keluarga kamu. Aku cuman orang yang bisa malu-maluin keluarga kamu doang. Kalau kamu tampil apa adanya, aku gak akan malu, Fit. Aku malah bangga sama kamu. Rel, maafin soal tadi ya. Sekarang kita ke depan, kita makan bareng-bareng ya. Kamu kok diam sih, Fit? Aku takut. Aku nggak berani. Aku belum siap, Rel, ketemu sama keluarga kamu. Kenapa kamu harus takut, sayang? Ya udah, aku gendong ya. Nggak, aku bisa jalan sendiri kok. Kalau kamu takut, kamu peluk aku aja. Pasti jadi pede. Mai, kamu tuh betul mau ke Hong Kong, Mai. Kamu tuh nggak mikirin Bram sama Alif ya? Tadinya sih gitu, Mam. Tapi setelah Maya pikir-pikir, Maya nggak tega ninggalin Alif. Maya juga nggak ngebayangin gimana rasanya hidup sendirian di negeri orang. Jauh dari keluarga. Maya cuma pengen lihat reaksinya Mas Bram kok. Seberapa besar usaha dia untuk mempertahankan rumah tangga kita. Ternyata dia diem aja. Masalah ini tuh harus diselesaikan. Masa kamu suami istri tinggal tidak serumah, terpisah-pisah? Hidup sendiri-sendiri. Kalau semua orang tahu, mau ditaruh di mana muka Mami, Mai? Mami keberatan kalau Maya sama Alif tinggal di sini untuk sementara waktu. Bukan itu intinya, Mai. Kamu itu harus bisa jaga nama baik keluarga kita. Kalau semua orang tahu, ya Mami nggak enak juga dong, Mai. Mami kenapa sih Mam harus dengerin omongan mereka? Maya kan nggak pernah merugikan mereka. Kenapa sih mereka tuh selalu ngomongin Maya? Terus dengan kamu marahan dan berpisah gini, masalah kamu tuh selesai. Kalau sampai Maya senekat ini tuh pasti ada alasannya. Tadi kan Maya sudah bilang, Maya cuma pengen lihat reaksinya Mas Bram tuh gimana selama Maya tinggal. Ada niatan nggak dia tuh kesini untuk jemputin Maya sama Alif? Ternyata enggak kan? Mami tahu nggak? Selama ini Mam ya, Maya itu kerja cari uang setengah mati. Dari pagi sampai malam buat ngidupin keluarga. Mami tahu nggak dia ngapain? Dia tuh akan selingkuh sama perempuan itu di kafe. Sakit hati nggak sih, Mam? Mai, itu kan belum tentu benar. Gimana nggak benar? Kenyataannya seperti itu. Semenjak ada perempuan itu,
Mas Bram itu jadi lebih betah di kafe dan jarang nyariin Maya. Kamu tuh keras kepala, Mai. Kamu itu gimana sih, Fit? Udah diajari juga tetap aja bikin malu. Kan yang bikin malu juga Oma. What say here? Kok jadi nyalahin Oma sih? Coba kalau Oma nggak nuntut macam-macam. Coba kalau Oma nggak ngajarin yang aneh-aneh. Gak bakalan kan kejadian kayak tadi? Farel udah, gak usah dibahas. Fitri, dulu lulusan mana? Satu kampus ya sama Farel waktu ngambil S2. Enggak tante, lulusan semaya dari kampung, di Wonogiri. Jangan bercanda kamu. Serius tante, sekarang saya lagi ngambil D1 jurusan sekretaris. Insya Allah sih bentar lagi lulus. Jadi S1 aja enggak? Tapi saya banyak pengalaman kerja kok tante. Sebelum saya jadi sekretarisnya Farel, saya pernah jadi cleaning service, jualan jamu, terus ya saya pernah jual obat langsing, kerja di car wash juga pernah. Mos, apa yang bisa Om lakukan sama kamu? Om nggak bisa ngelihat kamu diperlakukan seperti ini sama calon suami kamu. Ini bukan sepenuhnya kesalahan dia, Om. Gimana mungkin sih, Mos? Kamu masih ngebelain dia? Udah jelas-jelas dia itu kurang ajar sama kamu. Dan dia udah membuat kamu sakit seperti ini. Tapi Om, aku juga turut andil dalam kesalahan ini. Coba kalau aku tanggap. Tanggap apa sih maksud kamu? Waktu persiapan pernikahan, Tristan tuh sama sekali nggak kelihatan serius, Om. Dia aneh. Dia sering menghindar dari aku. Kalau waktu itu aku tanggap, harusnya aku bisa nyimpulin kalau dia tuh sama sekali nggak siap sama pernikahan ini. Tapi aku seolah-olah semuanya baik-baik aja dan menutup mata. Waktu itu aku takut banget kehilangan dia. Sampai aku nggak peduli sama perasaannya dia, Om. Mos, kamu jangan nyalahin diri kamu sendiri. Udah jelas-jelas, kalau memang dia nggak siap, seharusnya dia tuh bilang sama kita. Dia juga udah nggak fair sama kamu. Dia itu sudah mencoreng keluarganya sendiri dan menginjak-injak harga dirinya. Maafin aku ya. Maafin aku karena aku udah bikin malu Om. Mos, kamu jangan trauma ya. Om yakin suatu saat nanti kamu pasti mendapatkan suami yang lebih baik daripada Tristan. Dan kalau kamu masih ngebutuhin Om bersedia untuk lebih lama lagi nemenin kamu di sini. Nggak usah, Om. Makasih. Aku yakin aku bisa mengatasi semua ini. Karena dari dulu aku udah biasa mengatasi semuanya dengan sendiri. Fitri, sini kamu. Iya, Oma. Tadi kamu bikin malu Oma setengah mati ya. Kamu lihat, model-model artis ini langsing-langsing. Gak kayak kamu, pipi kamu itu temem. Kamu kan masih muda, tapi kamu itu gak bisa ngurusin badan. Iya, Oma. Jangan iya-iya melulu.
Tahu nggak? Model-model artis-artis ini mau pacaran sama siapa? Sama pengusaha muda seperti Farel. Makanya ya, kamu itu harus bersyukur ya, Farel itu mau sama kamu. Iya, Oma. Saya juga sangat bersyukur. Kalau kamu tahu bersyukur ya, kamu itu harus tahu diri. Karena kamu itu bakal dibawa-bawa Farel ya, ke tempat rapat-rapat, di tempat-tempat bisnisnya Farel. Jangan penampilan kamu itu kampungan kayak gitu, bikin malu. Emangnya apa yang salah sama penampilan saya, Oma? Kan saya juga normal. Normal? Di kalangan keluarga Oma itu ya, tidak hanya cukup cuma normal, tapi harus lebih, harus super. Lihat tuh, cucu-cucu Oma, Maya, Kayla. Biar dia sudah punya anak, tapi dia itu penampilannya ya masih oke. Badannya masih bagus. Nggak kayak kamu. Kamu itu apa? Apalagi Maya. Sudah bisa jadi model terkenal. Ngaca dong kamu, ngaca. Makanya, Fit, kalau jadi cewek tuh yang gaul dong. Jalan-jalan kek, banyakin shopping. Ya, seenggaknya lo tuh harus banyak baca majalah model. Biar gaya lo tuh rada modisan dikit. Nggak kayak sekarang, kampungan. Tante waktu seumuran kamu, penampilan tante nggak seperti kamu. Kalau kamu tuh gimana ya? Kampungan, Fit. Kamu jangan salahin tante kalau suatu saat Farel bakal ninggalin kamu. Farel bisa bosen lihat istrinya nggak bisa jaga penampilan. Sedangkan pergaulan dia itu ketemu sama cewek cantik-cantik. Jadi terlalu jauh penampilannya. Aduh. Tante, Oma, udah dong. Angkat aja, Kay. Nggak penting, Al. Kok di-reject? Temen kamu? Salah sambung, Al. Mau ngapain sih Ferry nelfon-nelfon gue? Aduh, malam-malam gini pula. Jadi masalah aja ini orang. Siapa sih yang nelfon? Kok kayaknya Kayla gugup dan ketakutan gitu? Jangan-jangan... Oke, angkat aja, siapa tau penting. Males, Al. Takutnya orang iseng. Kalau orang iseng biar aku yang jawab sini. Nggak usah. Kok kamu jadi panik gitu, Kay? Kalau emang bukan siapa-siapa, kamu nggak usah takut. Sini, coba. Ya Mona, ini kenapa kamu mau tahu aja sih? Kay, aku kan suami kamu dan kamu udah berkali-kali bohong sama aku. Jadi aku pantas dong curiga sama kamu. Kecurigaan aku beralasan kan? Aku juga nggak tahu kenapa dia mesti ngubungin aku. Sekarang kamu kasih tahu ke aku. Kenapa kali ini aku harus percaya sama kamu? Sumpah, Al. Aku tuh nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Aku nggak tahu kenapa dia ngubungin aku. Oke, dia itu masih suka sama kamu. Dan kamu ngasih dia peluang kan? Peluang apaan sih? Kok mau jadi dulu yang macem-macem? Aku mau kemana? Aku nggak mau anak kita bangun gara-gara kita berantem, Ki. Halo. Galak banget sih. Kenapa emang? Ada suami kamu ya? Kamu ngapain lagi sih ngubungin aku? Aku tuh udah punya anak, udah punya suami. Kalem dong, Kay, kalem. Aku bukan mau ganggu kamu kok. Aku cuma mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa? Sepupumu kamu, Tasya cantik banget, Kay. Kamu naksir sama dia? Ya, kalau nggak dapet kamu, dapet sepupumu juga nggak ada salahnya kan? Sama-sama cantik kok. Tapi dia belum punya suami kan, Kay? Ya ampun, Fer. Kenapa nggak langsung nelfon ke dia aja sih? Kenapa pakai nelfon ke aku dulu? Suami aku jadi marah-marah. Ya,
Maaf deh. Habis aku grogi banget kalau harus nelpon dia. Kamu ikhlas kan kalau aku jadian sama dia? Iya, iya. Kenapa sih? Kok kayaknya nggak rela gitu? Jangan-jangan kamu masih suka ya sama aku? Kamu jealous? Ih, ngomong apaan sih? Udah deh ngomongin nanti aja, aku lagi pusing. Ah. Atas nama cinta. Ngapain Al di luar? Sendirian lagi. Lagi ada masalah ya? Kirain cuma gue doang punya masalah. Ternyata sama aja. Sebenarnya gue udah frustasi banget sama hidup gue, Al. Dan juga kayaknya Nabila udah jauh banget dari jangkauan gue. Gue kerja nggak dapet-dapet. Jadi hansip, nggak becus-becus. Sometimes gue ngiri sama hidup lo. Kayaknya hidup lo tuh enak banget, lurus aja. Udah punya bini cantik, kaya, baik, setia lagi. Dari mana Mas tahu dia setia? Dia selingkuh maksud lo? Enggak, lupain aja Mas. Aduh, nggak mungkin kayak gitu, Al. Gue yakin kok. Dan lu juga jangan ngeraguin itu. Sekarang gini aja deh. Al, Kayla itu anak orang kaya. Ngapain juga dia mau nikah sama lu? Tinggal di rumah sempit kayak gini. Gembel lagi menurut dia. Udah gitu tinggal sama mertua. Nggak ada pembantu. Coba, itu kan butuh pengorbanan besar. Kalau menurut lu sih, biasa-biasa aja. Nah kalau menurut dia, yang biasa dari kecil udah hidup enak. Jadi kalau menurut gue, dia nikah sama lu tuh emang bener-bener faktor karena cinta. Bukan karena harta atau yang lain. Jadi ngapain juga dia selingkuh? Ngapain juga dia cari sama yang lain? Semua yang dicari ada sama lu. Tumben Mas Norman, pikirannya agak lurus Mas. Iya ya. Nasihat gue bagus ya? Kok gue bisa ngomong kayak gini? Tumben-tumbenan. Jangan-jangan gue kesambet setan muka rata nih. Saya serius Mas. Iya, gue juga serius, Al. Walaupun lo lihat tiap hari gue belangsa kayak gini, tapi kan ada sisi-sisi kehidupan gue yang baik. Itu kan juga berdasarkan pengalaman. Gue cuman nggak pengen aja kehidupan lo sama Kayla sama seperti kehidupan gue. Lo kan tahu, waktu gue nikah sama mamanya juga, tiap hari tuh berantem mulu. Begitu gue cerai, gue baru nyesel. Hampir tiap hari gue nangis, Al, kalau ngeliat juga. Gue sedih, gue kasihan sama dia. Waktu itu dia masih baik. Sama kan sama si Vinza sekarang. Pesan gue cuma satu, Al. Apapun yang terjadi sama lo dan Kayla, lo jangan sampai cerai ya. Kasihan anak lo. Makasih ya Mas. Gue dinas dulu ya. Hati-hati Mas. Kalau lo masih pingin tukeran zodiak, lo kasih tau gue ya. Apa hubungannya takdir sama zodiak Mas? Gimana sih ini orang? Nggak ngargain suami banget sih. Ditelepon nggak diangkat. Bu Maya masih di rumah orang tuanya ya Pak? Dari kemarin sampai sekarang, nelfon juga enggak. Terus ditelepon nggak diangkat lagi. Kelihatan banget sih dia. Ya, mungkin lagi sibuk kali Pak. Ya, sesibuk-sibuknya masa nggak peduli sih sama suami sendiri? Lagian kan saya juga kangen sama Alif. Ya lebih baik Bapak nyusul ke sana aja, Pak. Apain? Ntar dia malah gede kepala lagi. Selama ini aja dia sudah nginjak-injak harga diri aku.
Halo, Nia? Enggak, cuman pengen tahu kabar kamu aja. Kamu kerja di mana sekarang? Apa? Nggak kerja? Ya udah, kamu balik ke sini aja lagi. Saya tuh butuh kamu nih ya. Maksud saya butuh kamu sebagai pegawai di sini. Udahlah, kamu nggak usah takut sama istri saya. Dia jarang kesini kok. Ya udah, nanti kalau kamu butuh pekerjaan, kamu datang sini aja, ya? Oke, bye. Nabila, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Soal apa, Mas? Soal yayasan. Bukan, soal pribadi. Sebenarnya hubungan kamu sama Mas Norman gimana? Aku sama Mas Norman kan udah tunangan. Dan Mas Abi juga tahu itu kan? Mas Norman jarang kemari ya? Kayaknya hubungan kalian agak renggang. Bukan gitu, Mas. Aku sama Mas Norman emang lagi introspeksi diri aja. Kenapa sih, Mas? Sayang ya, Bill. Aku terlambat. Terlambat? Maksud Mas Abi apa? Mungkin ini nggak pantas, Bill. Tapi supaya kamu tahu, sebenarnya pertama kali aku kerja di pesantren Pak Ustadz, aku sayang sama kamu. Kamu nggak perlu jawab sekarang, Bill. Aku tahu kamu masih ada hubungan sama Mas Norman. Tapi suatu saat nanti, kalau kamu hubungan sama Mas Norman sudah tidak bisa dipertahankan, aku masih punya perasaan yang sama kamu. Tega banget sih. Aku kan habis pulang dinas seharian jaga. Suruh bantu beli kue. Jangan manja dong. Yang penting kamu udah tidur kan? Iya, Man. Kamu tuh bisanya ngeluh melulu. Apa sih beratnya jadi hansip? Paling juga putar kompleks sebentar. Udah itu ngorok deh di pos hansip. Tidur-tiduran, enak aja. Coba papa jagain tuh komplek, gantiin aku. Nggak gempor. Udah deh, jangan ribut. Buruan tuh adonannya. Emang pengajiannya kapan sih? Bikin kuenya banyak banget. Pengajiannya nanti malam, abis Isya. Yang diundang banyak loh, Man. Sampai RT sebelah juga. Eyang, Tante Nabila diundang nggak? Eyang, Pak Ustadz sama Bu Ustadz diundang juga kan? Astaga, Pak. Man, kamu cepet deh ke rumah Nabila. Undang Nabila ya. Sekalian sama bapak ibunya. Supaya datang malam nanti ya. Enggak, malah sebelum tidur. Udah telepon aja. Nggak sopan lah, Man. Masa lewat telepon? Kalau acara begini, harus ketemu langsung sama orangnya. Kok ngantuk, Pak? Ya ampun. Biasanya kamu tuh kalau dengar nama Nabila, wah, semangatnya pantang menyerah. Kayak mau bertempur. Kenapa sih, Man? Aku nggak enak sama bapaknya. Tanyain mulu soal kerjaan tetap. Lama
Lama-lama kan coba papa digituin. Pa, kalau papa nggak mau ke sana, biar juga sama Nadine aja ya. Iya, Eyang. Kita berani kok. Kan udah sering naik ojek ke sana. Bener. Kalian mau ke sana? Ya udah, cepetan. Tapi ngajak ojek yang kamu kenal ya. Beres, Eyang. Nadine, kita ke sana yuk. Yuk. Hati-hati ya. Iya, Eyang. Jadi keluarga kamu udah pada pulang? Udah tadi pagi. Pada komentar apa aja tentang aku? Gak penting, Fit. Pasti pada ngejelekin aku ya. Pada bilang nggak suka sama calon pilihan kamu. Apapun komentar mereka nggak mengurangi perasaan aku ke kamu, Fit. Jadi nggak penting kan? Fit, kamu aku antar belanja ya. Jadi sekarang kita ke supermarket ya. Ke supermarket? Iya, Fit. Hari ini aku lagi pengen ngerasain masakan kamu. Jadi kamu tiba-tiba jemput aku dan maksa aku biar ke rumah kamu cuma disuruh masak. Iya, aku kangen masakan kamu, Fit. Aku sih mau aja, Rel. Tapi kalau masakan aku dicela sama Uma gimana? Fit, kamu mau nggak tinggal di rumah orang tua aku? Soalnya mami sama papi pernah minta kayak gitu. Karena mereka kesepian, Fit. Mbaknya mana? Alif? Saya lagi bujangan. Ya kamu lihat aja sendiri. Saya belanja buat keperluan saya sendiri.